Hai guys, assalamualaikum. Lihat bebek mainan bekel. Cakep. Welcome back to my channel. Nah, aku di sini bersama dengan teman dari SMP SMA ya, dan beliau juga punya basic ilmu teknologi pangan. Jadi di sini kita akan membahas banyak tentang teknologi pangan dan gizi. Dan tema yang akan kita angkat adalah Jan Elit Sarapan Sulit. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, berarti namanya Tri Mardianingsih STP, Sarjana Teknologi Pangan, dan pernah punya pengalaman mengajar juga Di SMA. Di SMA, dan kali ini memang yang dipilih temanya adalah Pekan Sarapan Nasional. Jadi memang ada event tersendiri tentang Pekan Sarapan Nasional itu setiap tanggal 14 sampai 20 Februari. Jadi kenapa sarapan ini begitu diangkat dan begitu penting? Karena ternyata berdasarkan data tahun 2020, subjeknya itu 25.000 anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Itu ternyata 47,7%-nya itu tidak bisa memenuhi energi mereka saat sarapan. Cukup banyak ya. Cukup banyak, hampir setengah berarti. Jadi memang sarapan ini bukan hal yang sepele gitu. Makanya kita akan bahas di sini, mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan bisa mengubah mindset teman-teman semuanya untuk bisa membiasakan sarapan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya dari kebiasaan sarapan, kalau misalnya dari segi anak-anak, itu kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak sarapan? Kan sudah pernah di sekolah juga, dari hasil pengamatannya seperti apa kira-kira? Iya. Kalau menurut aku ya, dari pengamatan aku nggak cuma di sekolah tapi di lingkungan rumah juga. Alasan anak-anak, khususnya anak sekolah ya, anak SD itu sering melewatkan sarapan karena mereka sulit untuk bangun tidur dan menyiapkan untuk beraktivitas. Nah, hal ini itu yang menyebabkan mereka itu untuk buru-buru berangkat sekolah. Karena buru-buru ini, jadi anak-anak itu melewatkan sarapan. Padahal hal ini itu bisa diatasi dengan cara peran orang tua. Di sini peran orang tua itu sangat penting ya, di mana khususnya ibu ya, setidaknya membangunkan anak mereka itu 1 jam sebelum mereka berangkat sekolah. Misalnya 10 menit itu untuk mandi, kemudian 10 menit itu untuk ganti baju, kemudian dilanjutkan dengan sarapan. Tapi hal ini orang tua juga harus aktif untuk menyiapkan sarapan itu sendiri. Tapi sayangnya, biasanya entah itu anak atau orang tua, mereka juga buru-buru untuk berangkat kerja, khususnya orang tua. Nah, jadi hal ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya. Kemudian ada alasan yang lain, yaitu orang tua itu sendiri yang tidak menyiapkan sarapan. Orang tua itu kan berperan sebagai agent of change ya bagi anak mereka. Jadi panutan gitu lah. Panutan bagi anak-anak. Jadi orang tua itu harus memperhatikan sarapan bagi anak-anak mereka. Tapi ya itu sayangnya orang tua juga biasanya lupa akan hal itu. Kalau berdasarkan pengalaman ya, kadang ada yang ditanya anak-anak itu kan, kenapa nggak sarapan di sekolah gitu kan. Kemudian mereka menjawab, nggak mau sarapan Bu, nanti jadi ngantuk pas jam pelajaran. Kan ada tuh yang beralasan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, hal yang harus diperhatikan adalah makanan yang dikonsumsi saat sarapan. Nah, berarti ini peran orang tua juga kan. Jadi orang tua itu harus menyiapkan sarapan itu yang harus mengandung zat gizi makro dan dibarengi dengan zat gizi mikro. Berarti seimbang ya antara gizi makro dan mikronya. Ya gitu. Tetapi di lingkungan masyarakat itu banyak sekali makanan yang mengandung karbohidrat. Seperti kita sering jumpai nasi uduk, lontong sayur, banyak sekali mengandung karbohidrat sederhana gitu ya. Jadi kandungan karbohidratnya cenderung lebih banyak. Lebih banyak. Nah, tanpa dibarengi dengan zat gizi mikro, vitamin dan mineral, contohnya seperti sayur dan buah, hal itu yang menyebabkan setelah sarapan itu menjadi mengantuk gitu. Berarti gimana nih caranya supaya untuk mencukupi kebutuhan makro dan mikro, misalnya
dengan kasus tadi ada misalnya nasi uduk dan lontong sayur, itu supaya bisa memenuhi kandungan makro dan mikronya, misalnya apa yang bisa ditambahkan di situ? Iya, mengonsumsi nasi uduk atau lontong sayur itu tidak salah sebenarnya. Iya benar. Tetapi harus dibarengi dengan sayur dan buah. Misalnya nasi uduk. Nasi uduk itu kan ada nasi. Nasi itu karbohidrat. Kemudian ada telur yang diiris-iris itu. Nah, itu protein hewani. Kemudian ada tempe orek. Itu ada tempenya juga protein nabati. Nah, di mana sayur dan buahnya sebagai mineral dan vitaminnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ketika kita membeli nasi uduk, itu harus dibarengi dengan makan buah dan sayur. Oh iya, berarti mungkin dilengkapi ya sebenarnya. Misalnya nasi uduk nanti telurnya dibanyakin, terus juga ada tempenya, terus ditambah sendiri buah dan sayur. Misalnya buah-buahan itu yang tidak harus mahal tapi bisa diakses, misalnya pisang itu kan juga melimpahkan pisang. Terus juga praktis, misalnya nggak sempat makan di rumah bisa dibawa ke sekolah anak-anak, dan mungkin orang tuanya kurang paham betapa pentingnya sarapan kayak gitu. Ini yang mau aku tanyakan ke Rina ya. Sarapan itu kan penting ya, tetapi banyak yang melewatkannya. Dampak apa bagi kesehatan? Ketika melewatkan sarapan itu sendiri. Nah, jadi kita mungkin bahas tentang pentingnya sarapan dulu. Pentingnya. Jadi kalau misalnya sarapan itu ibaratnya itu sebagai bahan kita untuk bahan energi ya. Jadi kayak bahan bekal kita untuk memulai aktivitas di pagi hari. Jadi ibaratnya kalau misalnya tubuh kita itu mesin, ya mungkin diibaratkan dengan mesin, bisa motor, mobil ataupun mesin yang lain, pasti kan butuh bahan bakar. Dan ketika sarapan itu kan ada karbohidrat, protein, terus makro-mikro itu tadi kan sebagai bahan bakar kita, sebagai sumber energi kita untuk melakukan aktivitas kayak gitu. Ibaratnya ketika kita mau menggunakan motor atau mobil kan pasti dicek dulu ada nggak nih bahan bakarnya. Tapi masa kita mau beraktivitas kita tidak memperhatikan sih apakah kita memang tubuh kita energinya sudah cukup atau belum untuk memulai aktivitas kayak gitu. Dan juga dulu pernah, dan ini sangat melekat ketika mempelajari itu tadi makro dan mikro, itu menyatakan bahwa kalau misalnya otak kita butuh 100 kilokalori paling enggak untuk bekerja gitu ya, untuk berpikir. Apalagi misalnya dengan orang-orang yang bekerja, orang-orang anak-anak yang sekolah, itu pasti kan kita harus berpikir kayak gitu. Dan ketika kekurangan energi sebanyak 60%, itu bisa menyebabkan otak kita menjadi rusak. Dan ketika kekurangan energi itu mencapai 80%, maka sel-sel otak kita bisa mati. Jadi separah itu. Separah itu akibatnya. Dan setelah itu juga kalau misalnya itu kan dampak yang nggak kelihatan, tapi kan sangat beresiko ya. Tapi kalau misalnya dampak yang kelihatan, misalnya karena energi kita tidak cukup, akhirnya konsentrasi kita menurun. Dan pada orang-orang yang bekerja mungkin bisa menjadi produktivitasnya berkurang, menurun juga untuk performa kerjanya. Kalau anak-anak berarti prestasi belajarnya mereka yang terganggu akhirnya. Terus juga selain itu, ketika kita kekurangan energi dan konsentrasi menurun, akhirnya kita juga dapat sinyal lapar, sehingga fokus kita tuh pasti udah nggak belajar, udah nggak kerja, pasti fokus kita ke makanan. Dan ketika memang waktunya istirahat atau waktunya bisa mengakses makanan, kita cenderung untuk lebih lebih berkeinginan untuk memakan makanan yang lebih banyak jumlahnya, porsinya lebih banyak. Jadi entah itu makanan atau jajan, malah kita mengakses berlebihan ketika tidak sarapan karena itu tadi sinyal lapar. Terus juga apalagi kalau misalnya kita di luar rumah, yang sering kita temui makanan-makanan ataupun jajanan itu kan yang bentuknya ataupun yang kandungannya itu terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, dan ketika itu tidak diimbangi itu tadi sama buah dan sayur, itu akan menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya bisa kegemukan atau obesitas. Nah, gimana nih kalian jadi semangat untuk rutin sarapan setiap pagi kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe.